Pemirsa, militer Israel mengklaim telah membunuh calon pemimpin Hizbullah Hashem Safieddine. Hashem Safieddine disebut sebagai calon pemimpin Hizbullah pengganti Hasan Nasrallah yang dibunuh September lalu. Apakah eskalasi konflik di Lebanon akan kembali membara dan apakah Iran akan kembali melakukan serangan balasan? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Tengku Reza Shah. Selamat malam, Pak Tengku. Salam dari Bandung. Selamat malam. Baik, selamat malam Pak Tengku. Pak Tengku, Israel kembali membunuh calon pemimpin Hamas. Bagaimana pengaruhnya dalam konflik saat ini, Pak? Unik ya, saat ini saya melihat bahwa Israel itu sangat percaya diri. Jadi intinya kalau saya perhatikan statement-statement dari media Israel, mereka mengatakan bahwa sekarang tidak ada kekuatan manapun yang dapat menghentikan aksi mereka, bukan hanya di Gaza maupun Lebanon, tapi di seluruh titik di Timur Tengah. Jadi mereka saat ini sedang berbangga hati, sudah berhasil membunuh Hasan Nasrallah, Yahya Sinwar, Hashem Safieddine, dan juga Abu Itewi. Dan mereka juga sudah mengatakan bahwa seluruh jaringan kepemimpinan yang senior dari Hamas maupun Hizbullah sudah dapat dikatakan habis dan perlu waktu beberapa lama untuk membangun jaringan baru ya. Kemudian pada saat yang sama mereka berpikir sekaranglah saatnya untuk melakukan perundingan. Di satu sisi berunding, tapi di sisi yang lain Nakbah dijalankan terus, yakni penghancuran apapun yang simbol-simbol bukan Israel. Karena saat ini Israel sendiri sudah lelah. Kemudian kita perhatikan per minggu ini sudah ada sekitar 130 tentara cadangan Israel yang menyurati Perdana Menteri Netanyahu dan juga Menteri Pertahanan Yoav Gallant, di mana mereka menolak berperang di Gaza maupun di Lebanon. Kemudian yang menguntungkan Israel sendiri, kalau kita menempatkan diri dalam posisi Israel, adalah 30% fasilitas infrastruktur di Lebanon itu sudah hancur dan sudah ada sekitar 1.300 penduduk Lebanon yang mengungsi. Dalam kondisi seperti ini, di mana dunia tidak tahu harus berbuat apa, diam-diam Israel sedang melakukan perundingan. Jadi saat ini, Direktur Mossad, yakni David Barnea, sudah berada di Kairo dan berkonsultasi dengan pimpinan intelijen Mesir, dalam hal ini Hassan Mahmud Rashad, menjelang pertemuan dengan Hezbollah dan Hamas pada hari Minggu depan di Qatar, perihal gencatan senjata dan pengembalian tawanan asal Israel. Jadi pada saat ini dapat dikatakan Intel Israel sedang berada di Mesir dan juga bersiap-siap untuk ke Qatar pada Sabtu dan Minggu, jadi dalam 24 jam ini. Cuman masalahnya dengan siapa yang mereka akan berunding begitu. Karena saat ini di kalangan Palestina itu terdapat 14 kelompok yang tercerai-berai tapi konon memiliki pasukan-pasukan. Misalnya Gerakan Pembebasan Nasional Palestina, Gerakan Perlawanan Islam, yakni Hamas, kemudian ada lagi Front Populer untuk Pembebasan Palestina, kemudian Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina, Gerakan Jihad Islam Palestina, kemudian Partai Rakyat Palestina, kemudian masih bertambah lagi dengan Komando Umum dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina, kemudian Front Pembebasan Palestina, Front Pembebasan Palestina, dan Front Arab Palestina. Dalam hal ini menarik ya, karena saya tidak melihat adanya Iran. Karena Iran tidak percaya bahwa perundingan itu dalam bentuk apapun itu akan berujung pada pengkhianatan dari Israel dan juga Amerika Serikat. Jadi yang terjadi sekarang adalah Iran tetap bersiap-siap dalam hal terjadinya serangan baru dari Israel atas Iran. Kita melihat misalnya pada hari Kamis lalu ada statement dari Komandan Garda Revolusi, yakni Mayor Jenderal Hussein Salami, yang mengatakan jika Iran siap kembali menyerang Israel dan juga Iran siap menyerang fasilitas Amerika Serikat seperti yang baru didatangkan untuk Israel, yakni Terminal High Altitude Area Defense, dan konon akan dengan mudahnya diserang oleh Iran. Cuman yang Iran masih khawatir adalah ini yang membuat Iran menahan diri begitu. Karena saat ini masih banyak serdadu Amerika Serikat di Timur Tengah. Misalnya di Suriah ada 8.000, di Yordania ada 3.000, di Saudi Arabia 3.000, di Irak 6.000, di Kuwait 13.000, di Bahrain 7.000, dan di Qatar 13.000, dan Uni Arab Emirat 5.000, dan di Oman 800. Jadi di satu sisi Iran menyatakan siap menyerang dengan peluru kendali ke berbagai pangkalan di Israel, tapi pada saat yang sama Iran mengkhawatirkan serangan balik dari pasukan Amerika Serikat yang bertebaran di Timur Tengah saat ini. Jadi
kondisi saat ini adalah perundingan yang belum menghasilkan yang belum jelas outputnya seperti apa, dan juga suasana kebatinan di Iran belum terlihat apakah mereka akan mendukung perundingan tersebut, dan juga kita belum melihat bagaimana sikap Rusia dan juga Cina. Karena Cina konon sudah berhasil mempersatukan kelompok-kelompok Palestina yang bertebaran tersebut, dan Rusia konon sudah pernah mengirimkan di bulan Agustus lalu mantan Menteri Pertahanan Rusia untuk berunding langsung dengan pimpinan tertinggi Iran. Jadi keadaan saat ini kita masih belum tahu sampai hari Minggu setelah gencatan senjata tersebut dibuat oleh berbagai kalangan di Palestina dan Israel. Iya, Pak Tengku, jika kita melihat terakhir yang dibunuh oleh Israel ini adalah calon pemimpin Hizbullah, yaitu Hashem Safieddin. Bagaimana Anda menilai pengaruhnya terhadap kelompok perlawanan dari Hizbullah, Pak Tengku? Kalau saya mencoba melihat ya, bagaimana semangat juang masyarakat Palestina, mereka itu sudah berpikir bahwa patah tumbuh itu hilang berganti begitu. Jadi begitu seorang pemimpin itu terbunuh, itu akan ada pemimpin-pemimpin baru. Dalam bayangan mereka, yang mereka lakukan itu adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jadi ini adalah sesuatu hal yang kalau kita lihat dari pandangan Israel itu tidak rasional, di mana orang-orang Palestina dari kalangan sipil dalam jumlah kurang dari 10 sekalipun itu bisa dengan mudahnya terbentuk menjadi pasukan-pasukan yang bisa bergerak seperti komando. Cuman yang terjadi sekarang saat ini, Israel ada betulnya dengan mengatakan bahwa kaderisasi sedang sulit, kemudian pimpinan-pimpinan level senior sedang tiarap karena mereka juga sulit berkomunikasi. Karena saat ini Israel sudah berhasil membongkar jaringan komunikasi Palestina di dalam dan luar negeri, termasuk dan fasilitas-fasilitas yang kita tidak duga sebelumnya. Pager bisa jebol, kemudian handy talkie juga bisa jebol. Jadi dalam kondisi seperti ini, kalangan Palestina itu benar-benar menahan diri, dan mereka sangat mengandalkan pasukan-pasukan kecil yang otomatis bergerak, dan mereka sudah memiliki bahasa-bahasa sandi di lapangan bagaimana untuk menghadapi pasukan-pasukan Israel tersebut. Dan untuk itu kita bisa melihat saat ini sebagian pasukan Israel sudah jeri ya, sudah khawatir karena mereka berhadapan dengan masyarakat yang menurut pandangan mereka tidak rasional, karena masyarakat tersebut berani mati dan siap untuk mati. Dalam bayangan Israel ini adalah hal-hal yang tidak rasional, tapi bagi kalangan masyarakat yang sedang terjajah, memperjuangkan tanah air itu wajib adanya. Pak Tengku, dengan adanya kondisi seperti ini, apakah konflik justru tidak akan mereda, dan bagaimana sikap Iran sendiri? Tadi Anda juga sempat menyinggung mengenai sikap dari Iran, Pak Tengku. Prinsipnya Iran itu terikat pada fatwa ya yang dibuat oleh Ayatullah Khamenei. Fatwa ini mengatakan akan terus berperang melawan Israel. Siapapun yang berada di belakang Israel, Iran tetap akan perangi. Untuk itu kita lihat ada sesuatu hal yang unik di Iran, yakni masyarakatnya itu sangat taat pada pemimpin mereka. Jadi dalam bahasa Iran itu namanya adalah marja'i taklid ya. Jadi apapun kata pimpinan itu akan kami ikuti. Dan untuk itu ya mereka semua sudah siap, dan untuk itu kita juga sudah melihat bahwa Iran sudah memiliki fasilitas nuklir, dan mereka sudah pernah mencoba nuklir tersebut di kota ketiga terbesar di Iran. Dan tentunya hasil dari uji coba nuklir tersebut adalah rahasia. Tapi kalau kita melihat bagaimana pemimpin Iran yakin dengan persenjataan yang mereka miliki, maka patut diduga bahwa bila sekiranya Israel melakukan serangan kembali ke Iran, maka Iran akan melakukan suatu bumi hangus. Dan kalau hal ini benar-benar terjadi, maka dunia akan sangat rusak, di mana berbahaya bagi penduduk di muka bumi. Kemudian akan terjadi adalah keterlibatan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yang mana kapal-kapal induk mereka sudah bertebaran di berbagai perairan di Timur Tengah. Jadi untuk itu kita hendaknya mencoba ya, walaupun situasi tetap panas, tapi diplomasi hendaknya terus dijalankan. Untuk itu kita sangat berharap Sekjen PBB itu berinisiatif mengajak atau mendesak Majelis Umum untuk melakukan sidang istimewa kali ini. Pak Tengku, jika melihat pertempuran antara Israel dan juga Iran itu sendiri, apakah Anda melihat akankah ada tawaran perdamaian dari Israel? Dan apakah kondisi ini akan menguntungkan siapa? Apakah Israel ataupun pihak dari Iran sendiri?
Pak Tengku? Israel ini sebenarnya sedang menunggu ya, kapan Donald Trump itu menang minggu pertama bulan November. Karena bagi Israel, Trump itu lebih pasti orangnya dalam mendukung Israel. Di mana pada saat ini, itu industri persenjataan Amerika Serikat itu sedang sibuk-sibuknya menggenjot persenjataan untuk dikirim ke Israel. Dan pada saat yang sama juga negara-negara Eropa juga sudah mulai ada yang diam-diam mengirim senjata ke Israel, tapi juga ada yang terpengaruh dengan statement Spanyol beberapa minggu silam yang mengatakan agar industri persenjataan dunia itu tidak lagi mengirim senjata ke Israel. Tapi bagaimanapun juga Israel ini adalah masyarakat yang sangat cerdas. Mereka bisa memahami bagaimana suasana kebatinan dunia. Mereka juga bisa memahami bagaimana suasana kebatinan di Timur Tengah. Jadi bagi Israel sekarang adalah perang jalan terus, perundingan jalan terus. Mereka menjalankan suatu kebijakan dua jalur. Apalagi 24 jam silam itu ada perintah langsung dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang memerintahkan Direktur Mossad yakni David Barnea untuk mendapatkan kesepakatan awal dari Mesir dan selanjutnya memenangkan perundingan di Qatar berupa gencatan senjata dan juga pengembalian tawanan perang asal Israel. Baik, terima kasih Pak Tengku untuk pembahasan singkat kita. Terima kasih atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Tengku.